Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulu, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila ya. Video ini adalah lanjutan dari biovlog video series kita di kolam beton ukuran 7x10 ya. Video pertama dan keduanya itu sudah saya tayangkan di YouTube, kalian bisa cek. Dan ini video ketiganya. Kondisinya memang kondisinya seperti ini karena ini dulu kolam yang tidak terpakai ya. Jadi sekarang digunakan juga untuk memproduksi kayu-kayu seperti ini. Nah, kolam tidak terpakai kita rubah menjadi sistem biovlog ya. Dan supaya menjadi juga contoh buat teman-teman, kalau ini berhasil katanya nanti bakal dia bangun semua nih untuk jadi kolam biovlog. Dulunya ini kolam lele ya, kolam lele. Nah, seperti apa lanjutan video kita di video ketiga ini? Yuk, ikutin saya ya. Halo Kak. Kak. Ya Pak. Nah teman-teman, kebetulan kan kolam ini kolam ikan lele dulunya. Jadi kakak kita ini yang jaga di sini. Dulu ini nggak produksi lagi lelenya karena tumpur ya kan Kak, banyak mati ya. Iya. Nah ini kita coba di ukuran 7x10 kolam biovlog menggunakan mesin CRE 750 watt. Jadi ini ada 70 titik. Sebenarnya ini tidak maksimal oksigennya karena kondisinya ini harusnya mesin 750 watt itu hanya untuk 50 titik aerasi ya, 50 kubik. Dan ini 70 kubik. 70 kubik titik aerasi. Seperti apa pengolahan selama masa ini dipelihara ya? Kan kakak ini yang selalu ngasih makan tapi melalui saya ya via WA ya. Iya. Kak, ada buku catatan kan? Ada Pak. Nah, ini buku catatan nih. Nah, buku catatan. Ini aplikasi ketiga ya? Iya. Aplikasi pertamanya itu tanggal 11 bulan 10. Iya Pak. Aplikasi kedua 16 bulan 10, 14. 25 bulan 10. Ya, aplikasi ketiga ya. Berarti Ya. totalnya masih 3 aplikasi. 3 aplikasi. Vlog Vlognya 26. 25, 26 ya. 25, 26. pH pH-nya dia 6,5, 6,6 gitu. 6,5, 6,6. Nah, kita akan tunjukkan ya seperti apa pengukuran pH yang dilakukan kakak ini. Kita ukur dulu, kita uji nih. Yuk, turun dong kamera. Ya Kak, ukur Kak pH-nya. Oke. Iya Pak. Nah, kawan-kawan, untuk sistem biovlog itu biasanya pH itu harus cenderung turun. Itu harus cenderung turun ya. Itu satu kuncinya bahwa kondisi biovlog itu berjalan dengan baik. Karena pembentukan vlog dari sisa pakan dan kotoran itu hanya terjadi pada kondisi asam. Bakteri dan sumber karbon akan membuat kondisi kolam menjadi asam sehingga pH-nya akan cenderung turun. Berapa Ini pH-nya? turun Pak, 5,8. 5,85. 5,85 berarti sudah jalannya. Dan hanya 3 kali aplikasi menggunakan starter bakteri Raja Nila ya. Usia 60 hari, vlognya 25-26. Terus kondisinya ketika kakak vlognya usianya 65 hari. Berarti dia sekarang ini kematian sudah nggak ada ya? Habis aman Pak, nggak ada. Apa yang kakak lakukan setelah aplikasi ketiga? Ya, Pemberian biang bibis? Biasa Pak, pemberian biang bibis seminggu 2 kali. Berarti Senin, ini dikasih Kamis. Senin Kamis. sama Kamis memberikan biang bibis Biang bibis ke dalam kolam. secara rutin ya Pak. Secara rutin ya? Iya Pak. Dia biang bibisnya Dia 20 liter setiap kali pemberian. 20 liter setiap kali pemberian. Itu berarti Iya. kalau ini kan 70 kubik. 70 kubik bagi 3, ya 20 liter ya? Iya Pak. 20 liter setiap hari Senin, 20 liter setiap hari Kamis. 20 liter. Penambahan molase ada? Ada Pak. Sekali-sekali berapa? 1,5 liter. Biasa. 1,5 liter saja. Berarti hemat molasenya ya? Hemat sekali Pak. Untuk sampel. Terakhir ini kakak makan kasih berapa ya? Terakhir kasih yang 21 kilo? minggu lalu 21 kilo Pak. 21 kilo. Bobot Iya. terakhir? Bobot terakhir minggu lalu 20, ini 21. Sampel bobot yang paling terakhir itu 1 kilo 9 ekor. 9 ekor ya. 1 kilo 9 ekor. Nah kawan-kawan, untuk mengantisipasi pemberian pakan itu dilakukan dengan sampel bobot ya. Jadi bobotnya itu kita ambil sampelnya terus kita hitung sama jumlahnya.
Catatan kakak ini jumlahnya itu sekitar 6.395. Iya Pak. 6.395. Total bobotnya itu 1 kilo ada 9 ekor, berarti sekitar 111 gram. Dikali 6.300 sekian, hasilnya itu nanti dikali 3%, hasilnya dapat 21 kilo. 1 kilo. Jadi kakak ini ngasih makan 21 kilo. Iya Pak. Bagi berapa hari? Bagi 2 kali sehari? 2 kali sehari. Pagi? Pagi sampai Sa- siang. Pagi dan siang? Iya, iya. Bagi 2? Bagi 2. Bagi 2. Terus satu lagi hari Minggu? Hari Minggu dia dipuasakan Pak. Hari Minggu dipuasakan. Pakan? Pakan pakai apa ya? Masih pakan mix? Pakannya masih pakan mix Pak. Pakan mix ya? Nih, Iya, Pak. ini pakan mix nih. Ayo lihat. Nah, sekalian lihat pakannya ya. Perhatiin nih. Tuh Kak, pegang Kak. Nggak ada direkayasa nih ya. Nah, kalian bisa lihat wujud pakannya. Karena kan saya bilang, farm ini sesuai dengan kondisi farm saya yang ada di Raja Nila. Karena saya mau buktiin ke yang punya kolam ini bahwa bioflok bisa berjalan dengan baik itu. Sekalipun saya nggak ada ya. Nah, ini bisa dilihat pakannya. Pakannya ini yang warnanya lebih tua, itu pakan yang murah ya Kak? Iya. Pakan 18%. Terus yang warnanya lebih cerah, itu pakan mahal. Pakan yang 28%. Nah, ini difermentasi kan? Iya Pak. Berarti ini sudah 3 hari ya? Sudah 3 hari. Sudah 3 hari ya, sudah 3 hari nih. Nah, dengan bobot seperti ini, kawan-kawan bisa lihat sambil ngasih makan saya akan jelaskan ya. Kak, kasih makan Kak. Sambil kasih makan saya akan jelasin. Kasih makan Kak. Nah, kawan-kawan bisa bayangkan usianya ini 60 hari ya. Jadi kalau dihitung dari pertumbuhan rata-rata ikan dengan komposisi pakan mix yang saya lakukan ya. Pakan mixnya itu dalam artian pakannya itu 3 bagian, 3:2 ini, 3 bagian pakan murah, betul ya Kak ya? Iya. 3 bagian pakan murah, 2 bagian pakan mahal. Jadi kalau 25 kilo, itu 10 kilo pakan mahal, 15 kilo pakan murah, betul ya? Iya. Nah, ADG-nya itu bisa dapat di 60 hari itu kurang lebih sekitar 1,6. Jadi itu sangat luar biasa sebenarnya pertumbuhannya. Berarti proses pemecahan protein yang kita lakukan di pakan murah itu memang bagus. Nah, ini bisa dilihat. Ini sistem bioflok dengan padat tebar hampir 120 ekor per meter. Tingkat kematian itu hanya di awal ya Kak ya? Hanya di awal yang pertama hari. Yang pertama-tama waktu kita karantina ya, sebelum aplikasi bioflok ya. Setelah itu nggak ada Pak. Setelah itu nggak ada. Dan penggantian air juga nggak pernah terjadi di sini ya. Tidak pernah terjadi, cuma 1 kali pernah dibuang airnya sedikit, itu pun karena mau lihat kotorannya pekat sekali ya. Iya Pak. Nah, pekat sekali. Dan cuma buang kotoran sekali, jadi agak mau supaya tidak tersumbat akibat penggumpalan kotoran di pipa buang. Jadi dibuang supaya dia itu lancar lagi. Kalau nggak kan nanti susah, kalau hujan dia akan melimpah airnya gitu ya. Nah, ini yang jalankan kakak ini ya. Kakak ini jalanin kolam ini tanpa ya kakak ini ngasih makan. Jadi memang ini real ya. Mesinnya ada bermasalah? Mesin nggak ada bermasalah Pak. Selama kita gunakan mesinnya ada yang rusak atau ada yang stop? Nggak ada. Nggak pernah stop ya? Nggak pernah stop. Nggak ada yang suara-suara kasar, nggak ada ya? Nggak ada. Aman semua ya? Aman. Nah, Paling sudah. stop kalau listrik padam aja. Kalau listrik padam tinggal buat genset kan. Nah, terus ini tidak menggunakan kapur dolomit ya Kak? Enggak Pak. Nah, di sini itu tidak menggunakan kapur dolomit. Kenapa tidak menggunakan kapur dolomit? Di sini pH air sumbernya sangat tinggi. Berapa pH air kita Kak? Sumber? Sumbernya 8, berapa? 8, sekian, hampir 9 malah ya. Iya. Menggunakan air tanah. Jadi tidak menggunakan kapur dolomit. Jadi kalau nanti contohnya ini sudah mencapai 4 pH-nya, itu akan saya suruh masukin air ke dalamnya untuk menaikkan pH. Jadi sistemnya itu tidak menggunakan kapur dolomit ya. Bisa dilihat kan ikannya besar-besar tuh ya. Asumsi kita kalau mau panen 1 bulan lagi panen kayaknya ya. Iya Pak. 1 bulan lagi panen dan ikannya melebar-lebar nih. Tanggok dulu Pak. Kita tanggok ya. Kita tanggok yuk. Ada tanggok nggak? Ada itu tanggok. Mana tanggoknya? Katanya kita tanggok dulu ya. Mana Kak? Oh. Di atas seng. Nah nih kita tanggok ikannya ya.
Kita tanggok itu bahasa Medan ya. Kita tanggok. Oper ke sini. Kak, sini Kak. Wow, besar-besar ikannya. Wow. Lebar lagi. Lebar-lebar lagi. Coba lihat. Naiknya ini sekitar 1,6 ya. Rata-rata 1,6% per hari ya ADG-nya ya. Besar-besar ya. Udah bisa nih Kak. Rata lagi ya. Iya, rata. Rata bulat ya. Hebat nih. Wah. Cantik nih ikannya. Gemuk kan? Lihat tuh. Gemuk kali. Betul nggak? Nah, kalau kawan-kawan lihat ada ikan yang kecil-kecil macam ini, memang begitu ya. Jadi kondisinya kalau kolam bioflok biasanya memang ikannya itu beragam ya. Karena kan yang jantan pasti lebih besar dibandingkan yang betina gitu ya. Jadi ya tentunya bobotnya juga akan berbeda. Kalau ini, wah, aduh, macam ikan, mas cantik banget, luka-luka dah. Sedap sekali. Udah. Rata bulat-bulat. Wah. Mantap ya. Tuh, besar ya. Paling kecil ada sih yang kecil lah. Ya, biasa sih 55 ya. 5 ukuran maksud saya. Nah, ini yang kecilnya. Tapi ya dominan rata lah. Good. 70 kubik ya, 70 kubik dengan mesin hanya 1000 LPM. Jadi satu titiknya ini nggak sampai 20 LPM sebenarnya. Tuh. Nah Kak, selama melakukan budidaya ikan nila sistem kita ya, sistem yang saya buat ini, ada kendala nggak Kak kira-kira? Atau misalnya ikannya sering mati untuk kolam ini ya khususnya ya? Ada? Nggak ada kendala sih Pak. Aman ya? Aman. Lebih gampang dibanding dulu lele? Ya lebih gampang nilai nih Pak sekarang. Kalau lele gimana dulu lele? Coba videokan mukanya. Kayak kalau lele dulu kayak mana Kak? Kakak dulu lele? Kalau lele kalau istilahnya kalau nila kan kalau yang mati itu masih ada sisa ya kan Pak. Kalau lele kalau udah mati semua nggak ada sisa. Mati semua nggak ada sisa. Terus ganti airnya? Sebelum bioflok. Dulu kan lelenya nggak bioflok ya? Enggak. Nah ini di kolam lelenya dulu. Kalau lele ganti airnya harus 2 minggu sekali. Hah? Harus? Iyalah, kalau enggak dia berlumut Pak. Oh, kalau jadi? Itu hijau. Dulu pakai ikannya oksigen pun juga mati. kan? Ya, pakai oksigen selang tapi. Oksigen selang ya? Ya. Masih ada indukan lele ya? Masih ada indukan lelenya ya? Ada. Jadi memang teman-teman dulu dia ini main lele. Ini kelihatan ya kolamnya. Ada kolam lain di sana. Nggak dipakai lagi. Coba lihat. Itu udah ditempatin semua pakai barang-barang serongsokan seperti ini ya. Karena lelenya kemarin itu nggak ada hasilnya, selalu mati. Terus siapa yang tahan? Pompa mahal kan? Iya, pompa air kan mahal. Jadi ya kalau ini ngeluarin 750 watt, 70 kubik mudah-mudahan aman lah. Dan airnya juga tidak terlalu kencang kalian lihat. Tapi dengan pengelolaan yang benar, tentunya hasilnya juga akan sangat luar biasa. Kita kasih makan dulu rame-rame ya biar kelihatan ya. Kak. Ini menggunakan pakan mix ya. Tuh. Nah. Yuk kita lihat mesin. Nah, itu mesinnya ya, bisa dilihat dalam kondisi masih tetap bagus. Tidak pernah berhenti selama digunakan. Tidak ada masalah, tekanan tetap. Terus bisa dilihat pipanya juga memang sini agak sedikit panas ya. Karena kondisinya juga kan ini ini kan berada di lingkungan terbuka ya. Dan ini paranetnya juga asal dibuat. Kenapa? Karena memang modalnya sudah pada habis waktu di lele. Dan sekarang dibuat seperti ini hanya untuk mengembalikan semangat ya, terutama semangat kakak kita ini ya yang jaga ya. Supaya dia udah sempat stres, udah sampai jemu main ikan. Nah ini kita coba di sini, ya mudah-mudahan aman. Coba deh, ini kita
kita videokan catatannya kalau memang betul-betul dia nyatetnya ini. Karena saya suruh catat ya Kak, selalu dicatat gitu. Bisa dilihat ya ini, aplikasi pertama, ini maksudnya hari pertama, terus hari kelima ya, ini yang aplikasi ya, hari ke 14, 25, bulan 10. Nah ini ada starter bakterinya berapa yang dia masukin. Terus setiap hari dia ukur pH juga ya. Ada beberapa hari, karena hari Minggu dia libur kan. pH-nya rata-rata di 6,5, 6,6, 6,5, 6,1 ada. Ada yang 5,9 juga, 5,7 pH-nya. Rentangnya di situ ya. Coba bisa dilihatnya. Nah, jumlah ikannya 6.395 ekor. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk budidaya ikan nila sistem bioflok yang kita lakukan ya di Raja Nila, atau yang menggunakan metode saya dengan metode biang bibis ya, yang pasti itu kita hanya 3 kali aplikasi. Hari pertama, hari kelima, sama hari ke-14. Setelah itu nanti vlog akan terus berkembang. Untuk ngerawat vlog, kita memasukkan biang bibis ke dalam kolam. Tadi kan kakak ini juga ngelakuin biang bibis ke dalam kolam. Biang bibis yang dilakukannya itu, dosisnya itu 1 liter biang bibis untuk 3 kubik air. Jadi kakak ini rutin melakukan biang bibis itu Senin sama Kamis. Terus setelah itu ada puasa 1 kali dalam 1 minggu. Makanya vlognya selalu berada di atas 25, nggak pernah di atas contoh 35 atau 36. Kenapa? Karena dia selalu ada puasa, jadi ada kesempatan ikan untuk memakan vlog. Nah, sehingga kualitas airnya tetap terjaga. Di sini itu sebenarnya akan lebih riskan karena kondisinya mesinnya ini kan tidak standar bioflok ya. Kenapa? Karena dia kan kita bebani 1.400 liter. Harusnya kan dia cuma 1.000 LPM maksud saya. Harusnya kan mesin ini hanya 1000 LPM, tapi kita bebani 1400 LPM ya, gitu kurang lebih. Atau kalau mau kita bilang 1000 LPM, kita bagi 70 itu nggak sampai 20. Jadi memang nggak sampai 20 LPM, jadi memang kita berusaha agar vlog itu rata-rata di 25, di 30 gitu ya, karena kondisi mesin kita kecil. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, buat kawan-kawan nanti jangan lupa tonton video kita ketika panen atau pada saat berikutnya lah kita bongkar ini ya, mudah-mudahan tidak ada masalah sampai panen ya. Mesin juga mudah-mudahan tidak ada masalah sampai panen. Ada kawan kakak yang mau sampaikan? Coba, ini kakak ini namanya kakak hot, kakak Kolija ya. Kakak Kolija ya. Kakak apa namanya? Jangan tanya statusnya ya, karena ini bukan biro jodoh ya kan. Nah, jangan tanya statusnya, ini bukan biro jodoh. Oke kak, salam dulu buat kawan-kawan Banggulo. Ya. Salam. Jangan lupa subscribe belum dong? Jangan lupa subscribe Raja Nila Pak Gulo. Oke kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya juga sampaikan buat kawan-kawan yang baru lihat video ini, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau andainya kalian ingin berlangganan dan ingin menonton video-video pelanggan, kalian tinggal tekan tombol join, terus sesuaikan dengan kemampuan kalian. Untuk teman-teman yang sudah langganan, terima kasih banyak. Untuk mendapatkan fasilitas langganan kalian, jangan lupa konfirmasi fasilitas langganan kalian itu ke channel saya ya, ke Instagram saya maksudnya @channel_Banggulo, supaya kalian itu dikirimin file yang kalian butuhkan. Baiklah kawan-kawan, saya Banggulo beserta ikan nila dan Kak Kolija di sini. Halo, dadah dulu Kak. Dan Kak Kolija, mau undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Just how you see things, realize something needs change. 'Cause I know you got me